Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Di kesempatan kali ini aku mau bikin video tutorial gitu, khusus buat apa ya? Make up ini tuh cocoknya buat gimana ya? Jadi maaf ya, ini sebelumnya aku nge-mixing dulu menggunakan foundation yang bakar-bakar gitu, yang lagi viral beberapa bulan yang lalu. Jadi aku langsung praktekin gitu aja, tapi hasilnya menurut aku tuh kurang gimana ya? Mungkin akunya aja yang maksudnya belum maksimal dalam nge-mixing foundationnya itu. Jadi di mukanya si model aku itu kesannya kayak gimana ya, foundation itu nggak nyatu sama sekali sama si kulitnya. Itu mungkin yang pertama, satu kesalahan aku dalam mixing foundation ya guys, bukan karena gimana-gimana, bukan karena ajaran orang lain gitu, karena memang aku sendiri. Nah, sebelumnya itu aku udah ngevideo tutorialnya, jadi itu seperti itu ya foundationnya. Tapi tadi yang pertama itu aku lupa nggak ke video, jadi ke gimana ya, ke jeda gitu. Tahu-tahunya malah udah jalan beberapa menit udah nge-foundation gitu. Jadi aku mau maaf banget. Nah, seperti itu ya guys. Jadi nanti sebelumnya nanti di terakhir-terakhir gitu ada proses pembakaran foundation gitu. Jadi aku tuh pertama menggunakan foundation Akimuse, terus Naturator 141, terus sama aku lupa. Nanti aku bakalan tulis aja di description box biar kalian kalau mencari barangnya itu mudah gitu. Nah, seperti itu. Dalam pengaplikasian foundation itu benar-benar harus rapi seperti yang aku jelasin di video-video sebelumnya. Pasti aku nyaranin banget buat nge-apply foundationnya itu harus benar-benar merata, rapi gitu, sabar. Nah, itu aku videonya itu aku percepat karena memang durasinya agak lama. Kalau memang aku tuh belum handal juga sih untuk pengeditan video, jadi mohon dimaklumi ya guys. Nah, lanjut, ini kan model aku tuh habis lahiran gitu, dan dia itu ini aku juga ini di mohon maaf. Ini aku juga pernah sih nge-make upin si modelnya ini sebelum lahiran gitu. Jadi hari ini aku nge-make upin lagi tapi sesudah lahiran. Dia itu pipinya agak tembem banget ya, tembem banget. Jadi aku perbanyak sama si kontur, tapi walaupun banyaknya aku tuh nggak sewah gitu loh, cuma skala kadarnya aja, sesama yang dibutuhkan gitu loh. Nah, seperti itu ya guys. Kita tap-tap aja langsung ke bagian mukanya. Nah, jangan lupa di bagian rahang gitu ya. Jadi dasar ngeblendnya itu ke arah ke leher, jangan ke arah ke bibir gitu. Nanti kalau ke arah ke bibir hasilnya itu agak ngeblok gitu guys. Nah, seperti itu ya. Mohon maaf itu agak nggak ke video gitu ya. Jadi lakukan hal yang sama untuk bagian yang kanannya gitu. Terus kita blend. Buat misalkan kamu itu punya model tekstur atau bentuk dari wajahnya itu benar-benar bulat, kalian juga banyakin kontur juga nggak apa-apa. Kontur dalam ini seperti ini kan kontur dalam, dia itu berfungsi banget buat buat membantu untuk meniruskan muka-muka yang tembem gitu loh. Nah, seperti ini ya guys. Nih agak cemoan, nggak apa-apa, nanti bisa tutupi dengan si bedaknya. Terus untuk di bagian jidat aku juga ngasih ya agak banyak gitu, supaya dia itu agak terlihat kecil mukanya gitu. Nah, selain kontur, jilbab pun mempengaruhi bentuk dari wajah. Misalkan kita ngejilbabin si model atau si klien agak ke depan gitu, maksudnya agak maju gitu ya, majunya itu ke arah pipinya itu, dia itu agak
kecil kan, karena ketutup sama si jilbabnya itu guys. Terus di bagian hidung jangan lupa ya, biar kelihatannya tuh mancung. Aku menggunakan apa ini namanya ya, alas bedak gitu, yang bentuknya tuh kotak gitu. Dia tuh enak banget daripada yang beauty blender gitu. Dia kan agak susah ya kalau ngeblend pakai beauty blender di bagian hidung. Tapi kalau diaplikasikan sama si alas bedak yang kotak ini, bagus banget pokoknya. Nah seperti itu ya guys. Lanjut, ini aku pakai bedak tabur dari Wardah biasa ya. Jadi kita tep-tepin aja ke bagian muka, karena si bedak padat ini bisa mengontrol minyak selama 12 jam. Enggak 12 jam sih, maksudnya tergantung si kadar dari wajahnya. Misalkan si modelnya itu memang udah dari sananya itu gimana ya, kayak sifat dari wajahnya itu jerawatan, itu kan sudah termasuk bentuk dari gimana ya dari termasuk bentuk wajahnya itu termasuk tipe yang berminyak gitu. Nah lanjut ya guys, ini langsung aku menggunakan mengaplikasikan sama si alis. Jadi untuk alis ini aku sama sekali nggak ngikutin jalannya alis model aku, tapi aku cuma ngira-ngira doang, maksudnya ini mungkin kalau diatasin hasilnya seperti ini gitu ya nih. Jadi aku buat isinya itu aku kasih sama si si pensil alis dari Viva gitu. Terus aku blend tipis-tipis aja biar kelihatannya itu senatural mungkin gitu. Nah seperti itu ya guys. Tapi buat kalian yang masih bikin alisnya itu kegedean gitu, aku juga sering banget ngalamin kayak gitu. Gak perlu takut, sama sekali gak perlu takut, dan gak perlu khawatir karena masih ada concealer, foundation gitu ya. Menurut aku sih si concealer sama si foundation gimana ya, maksudnya fungsinya itu hampir sama lah ya, 11-12, jadi nggak perlu takut. Tapi aku saranin buat buat ngerapihin si alis itu menggunakan foundation yang agak padat gitu, jangan terlalu cair, karena kalau misalkan terlalu cair si serabut alisnya itu gimana ya, masih kelihatan gitu. Nah seperti itu ya guys, kalian itu bener-bener sabar. Menurut aku sih ya, menurut dalam permakeupan aku yang paling susah itu di bagian alis sama mata gitu, jadi harus menyesuaikan banget. Tapi menurut aku kalau si foundation sih nggak terlalu rumit ya menurut aku gitu. Kalian boleh komentar ya, masukan channel aku gitu biar makin berkembang. Oke, nanti aku akan kembali dengan sudah membawa alis dua-duanya gitu, membuat alis. Karena memang kalau misalkan aku harus makan keseluruhan gitu, waktunya itu agak kelamaan, takutnya kalian bagi penonton ya. Jadi gimana ya, maksudnya kan biasanya ada orang yang tipenya itu nggak suka lama-lama nonton, nggak asik gitu ya, jadi takutnya tuh seperti itu. Nah setelah pengaplikasian si alis, aku serabutin gitu biar kesannya itu senatural mungkin, menggunakan maskara dari Maybelline gitu, tipis-tipis aja, jadi kesannya itu ada kayak serabut-serabut manja gitu. Nah seperti itu ya guys. Buat foundation yang tadi aku aplikasikan buat si alis, jangan lupa di tap-tapin lagi menggunakan bedak tabur supaya nggak belepotan gitu. Nah lanjut ya guys, ini
aku apa ya, ngerapihin yang satu ini dulu. Sebentar, tunggu ya. Nah, seperti itu hasilnya. Menurut kalian gimana alisnya? Kalian setuju nggak nih kalau aku buat khusus tutorial alis buat emak-emak yang suka rembong gitu? Yang gimana ya? Maksudnya kan kadang ada yang emak-emak bikin alis itu kayak kotak gitu, terus depannya itu agak nggak gimana ya, depannya itu agak nggak ngeblend gitu, jadi ngemedok gitu lah Kekuatan ekstra bahasanya. guys, Maaf ya. Jadi kalau kalian setuju bisa langsung komen gitu, nanti aku bikin videonya kalau kalian setuju. Kalau nggak setuju artinya berarti kalian nggak komen ya. Nah seperti itu untuk pengaplikasian si eyeshadow ini aku pertama kali bikin video tutorial. Jadi buat kelopak matanya itu aku nanti menggunakan apa ya, kaktris ya namanya ya kalau nggak salah ya. Nah seperti itu ya guys. Jadi nanti tengah-tengahnya ini aku kasih putih-putih gitu menggunakan foundation. Ini perdana banget aku bikin kaktris gitu ya. Aku tuh bingung kalau bikin kaktris, memang jadi agak susah sih menurut aku, karena memang aku juga belajarnya juga dari YouTube yang sudah gimana ya, sudah terkenal gitu, seperti Kak Ari Izam, terus Kak Ayun Nazuin gitu, terus sama Mipmop gitu, bagus-bagus banget pada make upnya. Jadi aku belajar make up juga dari si kakak-kakak tersebut tuh. Nah buat kaktris aku cuma di bagian kelopak mata kecil gitu, aku sambungin menggunakan apa ya, menggunakan foundation gitu di tengah-tengah gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh agak susah-susah gimana ya. Gampang sih belum ya, karena memang aku belum pandai banget buat kaktris gitu. Nah seperti itu guys. Terus aku tap-tapin aja menggunakan palet yang warna putihnya itu agak putih gitu. Nah seperti itu ya. Hasilnya belum selesai, nanti aku bakal kasih yang bling-bling gitu buat tengah-tengahnya, karena aku bingung banget maksudnya harus gimana sih langkah selanjutnya gitu, karena ini perdana aku bikin kaktris sendiri. Nih untuk bling-blingnya aku kasih warna apa ya, kayak gold gitu, yang apa ya, gold kalau nggak salah, sedikit-sedikit aja gitu. Itu kan agak ngeblok ya yang di bagian pinggirnya. Kalian bisa langsung sapu-sapu menggunakan kuas. Terus untuk bagian eyeliner gitu mudah banget kalau ngebentuk eyeliner. Jadi aku yang pertama itu aku ambil yang pojok sebelah kanan atau kiri kalian, terus langsung aku tarik ke depan gitu, sudah selesai. Nah seperti itu ya. Jadi untuk si eyeliner gak perlu gimana ya, gak perlu heboh, gak perlu yang kandel gitu, yang tebal. Masa kandel. Nah terus aku aplikasikan sama si bulu mata hits ini, aku beli di Shopee kalau nggak salah, dia itu made in Purbalingga gitu loh. Dia tuh kalau si Purbalingga kan identik dengan pembuatan si bulu mata gitu, jadi dia tuh bagus-bagus banget bulu matanya, juga untuk harga sangat banget terjangkau. Kalian bisa cek sendiri ya, karena aku memang lupa nama tokonya. Ini aku beli tahun 2019 lalu, dan sampai sekarang seperti itu guys. Hasilnya itu agak ngeblok ya, mohon maaf banget. Untuk alisnya aku gimana ya, aku agak suka sih. Kok nguji sendiri ya, memuja sendiri ya. Nah aku rapihin lagi menggunakan concealer biar ada gimana ya, garis
garis penengah gitu antara si eyeshadow dengan si alisnya gitu. Kalian juga bisalah langsung masukin saran dan kritik yang gimana ya, kalau itu pahit ya aku pasti terima ya, karena memang itu motivasi buat aku tuh lebih baik lagi gitu ya. Dan untuk si maskaranya aku rapihin lagi menggunakan si untuk bulu matanya aku rapihin lagi menggunakan si maskara dari itu yang tadi Maybelline gitu. Nah seperti itu hasilnya ya, itu masih agak tembem sih, tapi nanti kalau diaplikasikan sama si jilbab dia itu agak tirus gitu. Jadi jilbab sama kontur itu membantu banget buat kalian yang pipinya tembem gitu, kayak aku kan tembem itu. Nah biar hasilnya itu antara hitam dan putih, antara bagian bawah mata terus bawah bibir jidat itu kan harus ada putih-putihnya ya, nggak ngeharusin sih, maksudnya kalau baiknya itu menurut aku seperti itu gitu. Ini seperti ini ya. Jadi untuk kontur aku tempelin lagi menggunakan kontur padatnya dari Ines biasa ya. Ini aku aplikasikan antara yang tadi tuh, garis yang tadi aku pertegas lagi gitu. Dan untuk bagian hidung aku aplikasikan juga. Dan jangan lupa untuk dikecilkan. Aku tuh suka banget kalau ngejepit gitu bagian jari telunjuk dan jari tengah, aku gesek-gesek gitu loh biar hasilnya itu lebih maksimal. Dan buat blush on-nya ini aku biasa menggunakan si Purbasari andalanku, udah murah, pigmented, kurang apa coba yaitu 20 ribuan gitu hasil apa ya harganya, tapi hasilnya tuh ceunah gitu. Nah seperti itu ya guys, jadi mudah-mudah gampang lah kalau per make upan. Dulu waktu aku masih belajar pakai alis gitu, aku juga sama sih, maksudnya kalau bikin alis ngeblok gitu, terus hasilnya juga nggak maksimal. Tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah dapat ilmu, dan sekarang hasilnya alisnya itu kayak gitu ya, walaupun itu belum maksimal, tapi setidaknya ada perubahan dari tahun lalu sama tahun sekarang gitu. Nah ini yang pertama aku kasih lipstick dari Latu Lip. Jadi ini lipstiknya itu biar kelihatannya tuh cerah, tapi si modelnya nggak mau di lipstikin sama si warna kayak gini. Akhirnya aku ngebaurin si LD Pro Long Lasting itu yang nomor 03, aku timpa lagi. Gak tahu ini tumpuk 3 ya nanti antara Latu Lip, LD Pro sama Makeover nomor 11 kalau nggak salah, yang aku udah review di review lipstick nude gitu. Kalian bisa langsung apa ya cari videonya kalau memang kalian butuhkan. Nah seperti itu ya, hasilnya jadi warna gimana ya, hasilnya jadi orange gitu, jadi pink. Tadinya kan pink ya. Terus kalian kalau mau ngecilin si bibir aku juga belum bisa ya, belum tahu ilmunya gimana, jadi aku masih mengikutin garis bibirnya si model aku gitu. Nah untuk lipstick yang ketiga aku tumpuk lagi menggunakan lipstiknya dari Makeover nomor 11. Nah seperti ini guys. Terus untuk highlighternya aku kasih highlighter dari Makeover. Ini aku pakai dari eyeshadownya Makeover karena kebetulan semua make up itu multifungsi banget, gak harus gimana ya, gak harus memungkinkan pakai highlighter ini enggak. Yang penting kalau misalkan ada palet-palet yang mendukung, kenapa enggak gitu ya. Untuk tahap-tahap terakhir aku kasih semprot subscribe. Nah seperti ini hasilnya guys, kalian suka nggak? Oke, hasilnya itu seperti ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang masih pemula, masih mengenal make up. Dan jangan lupa buat subscribe, komen, dan like ya.